Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang Channel. Sudah lama saya tidak membuat video. Hari ini saya comeback, saya akan membuat video lagi. Terima kasih untuk para subscriber yang masih setia menunggu video terbaru saya. Dan mohon maaf banget karena sudah lama tidak membuat video. Dan hari ini saya berada di daerah pegunungan, di daerah Saitama Chichibu. Hari ini saya mau ke tempat kuil yang terkenal di Saitama Chichibu ini. Ya, tempatnya seperti apa? Jadi jalanannya itu bagus, pegunungan kayak gitu. Jadi sambil refreshing dan ya seperti biasa sambil kita mengobrol di dalam video, sambil kita melihat pemandangan yang ada di Jepang. Let's ride. Yuk teman-teman, langsung kita berangkat. Kita hidupkan dulu motornya. Yos, kita berangkat. Let's ride. Hari ini cuaca cerah banget. Bulan April, sudah masuk musim semi. Sekarang sudah mulai cuaca hangat. Jadi musim dingin telah berakhir. Dan cocok sekali di bulan-bulan Mei, April, Mei, Juni itu cocok banget buat motoran. Cuacanya nggak terlalu panas gitu, jadi enak banget ini naik ke gunung motoran di Jepang. Lihat gunung. Dan bulan April itu kan ada sakura ya, tapi sakuranya udah telat. Maksudnya saya yang telat bikin videonya. Mungkin ada beberapa masih yang warna pink-pink gitu ya, mungkin pohon-pohonnya, tapi sekarang udah mulai banyaknya yang hijau lagi. Karena waktu mekarnya bunga sakura itu sebentar ya, tergantung daerahnya. Ada yang mekarnya cepat, ada yang telat gitu. Dan paling lama ya sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Jadi waktu 2 minggu itu banyak banget orang Jepang yang pergi hanami. Hanami itu makan di bawah pohon sakura gitu. Dan di Tokyo yang terkenal ada di Ueno Koen, di Taman Ueno. Jadi di situ banyak banget biasanya orang asing dan orang Jepang juga yang pergi ke sana melihat keindahan bunga sakura. Dan banyak juga di sana kalau mau cari jodoh. Banyak juga ada banyak dede gemes. Jadi kalau mau cari jodoh ya, yang kalian yang mau datang ke Jepang, coba main ke sana. Insya Allah kalau berani bisa dapat orang Jepang. Jadi hari ini saya mau ke kuil. Kuil ini ya kuil yang lumayan besar yang ada di daerah Saitama Chichibu. Jadi tempatnya itu saya juga baru pertama kali. Jadi seperti apa ya? Jadi kita lihat bersama keadaannya seperti apa. Ya sambil merelakan pikiran. Datang ke tempat-tempat yang sejuk gitu ya. Dan ini daerah pegunungan di daerah Chichibu. Pegunungannya lumayan tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi tuh. Dan jalanannya bagus di Jepang tuh. Rapi gitu.
Dan hari ini cuaca mendukung banget. Jadi langitnya tuh cerah banget. Enak banget lihat view-nya di sini. Dan banyak juga rider juga yang lainnya yang motoran hari ini ya. Ada beberapa lah. Tuh, satu ketemu. Bulan ini di Jepang ada satu peraturan baru yang sudah diterapkan. Yang diterapkan ini adalah perubahan peraturan tentang bersepeda. Mungkin dari kalian belum banyak yang tahu ya, kalau di Jepang itu pakai sepeda itu nggak boleh sembarangan. Boncengan pun nggak boleh. Itu bisa kena tilang lah gitu. Dan sekarang kalau ditilang akan kena denda. Dan dendanya itu variasi ya, dari mungkin 4.000 yen atau sampai 10.000 yen ya. Jadi sekitar 400.000 sampai 1 juta lah kalau nggak salah. Saya lihat di video, di berita televisi. Jadi Jepang itu termasuk negara yang banyak pakai sepeda ya, apalagi di kota seperti di Tokyo. Karena itu tingkat kecelakaannya tinggi banget. Jadi sekarang tuh yang khususnya di daerah Tokyo peraturannya tuh diperketat gitu. Yang paling besar kalau nggak salah dendanya itu kalau pakai sepeda sambil pegang handphone dan menyebabkan kecelakaan. Itu biasanya kena dendanya lumayan besar itu. Jadi bagi kalian teman-teman yang suatu saat datang ke Jepang untuk bekerja, hati-hati pakai sepeda. Nggak boleh lawan arah. Terus nggak boleh bersepeda di pejalan kaki. Terus nggak boleh berdua gitu ya, barengan gitu nggak boleh. Kalau barisan nggak apa-apa di depan dan belakangnya, tapi kalau berdua gitu ya, satu jalan sama berdua itu juga bisa kena tilang. Dan terutama khususnya di daerah kota-kota besar ya, jadi harus hati-hati. Dan itu sekarang lagi digalakan bulan ini. Dan banyak juga sih yang protes orang Jepang ya, karena sepeda itu ya nggak seperti kendaraan bermotor gitu ya. Nggak harus pakai helm gitu ya, nggak harus pakai baju yang safety gitu ya kalau kalau pakai sepeda itu ya. Tapi ya karena menyebabkan kecelakaannya, resikonya banyak banget, jadi pemerintah Jepang membuat peraturan baru tentang keselamatan bersepeda. Jadi bagi kalian yang mau datang ke sini, tolong hati-hati, baca banyak tentang Jepang sebelum datang bekerja atau melancong di sini ya. Kembali lagi teman-teman, sekarang masih ada di pegunungan. Jadi jalan di pegunungan ini ya seperti kalian lihat ya, seperti ini pegunungan di Jepang tuh. Kalau nonton film kayak spesial film Inisial D. Kalau malam ini kayaknya banyak yang ngedrip di sini.
Dan ya kalau malam ya gelap gulita ya jalan kayak gini ya, bahaya. Dan masih banyak hewan liar juga daerah seperti ini tuh, seperti beruang, terus ada rusa juga ya, terus ada ular juga. Jadi ya banyak juga binatang yang nggak ditangkap gitu ya, yang dibebaskan di Jepang tuh. Oh ya, babi hutan itu yang bahaya. Beruang dan babi hutan itu banyak banget kalau ketemu manusia itu nyerang. Banyak banget beritanya tentang kejadian seperti itu di Jepang tuh. Di televisi hampir setiap tahun ada orang yang meninggal karena serangan beruang dan serangan babi hutan ya. Ya mungkin kalian tahu juga ya, kalau beruang itu kan, satu beruang itu hampir berkali-kali lipat tenaganya dari manusia gitu ya. Jadi kalau ketemu ya kemungkinan selamatnya itu ya kecil gitu. Dan babi hutan juga seperti kalian tahu ya, kalau di tanah Sunda kan kadang ada yang namanya itu bahasa Sundanya adu bagong. Jadi anjing diadukan sama babi ya, anjingnya banyak, babinya satu kan gitu. Nah jadi powernya juga kan besar itu ya, kayak babi hutan itu. Dan manusia nggak mungkin menang juga itu kalau lawan babi hutan ya, kayak gitu. Jadi kalau malam jalan kaki atau lari ya di tempat-tempat kayak gini tuh nggak disarankan. Ya motor juga harus was-was gitu ya, kadang-kadang ada yang tiba-tiba nyebrang gitu ya. Mending kalau yang nyebrangnya binatang, kalau yang menyeberangnya yang lain yang ditabrak tapi nggak kerasa itu juga lumayan menakutkan gitu ya. Ya kalian tahu kan ya, di Jepang itu kan negaranya negara ya bisa dikatakan negara banyak yang bunuh diri, terus banyak juga pembunuhan. Jadi emang di sini tuh mistis gitu hidup di Jepang tuh. Emang negaranya seperti itu. Jadi kalian juga kan tahu lah, lihat di YouTube gitu ya, banyak film-film yang serem gitu ya, film hantu Jepang. Dan di Jepang juga ya banyak juga tempat-tempat yang masih dikatakan angker gitu. Ya kalau di Shizuoka Keng itu ada namanya tuh, lupa lagi ya tempatnya itu, satu ada tempatnya, nanti saya cari di Google. Nah di tempat itu banyak banget yang pergi untuk bunuh diri. Ah iya, saya ingat Jukai namanya tuh, Jukai. Jadi kalau masuk ke dalam hutan itu, kalian HP kalian itu sinyalnya bakalan hilang. Yang pertama. Dan kedua, nggak tahu keluarnya harus kemana jalannya tuh. Dan biasanya banyak banget, ya beberapa lah, bukan banyak banget ya, ada beberapa orang Jepang yang mungkin udah putus asa, nggak tahu arah tujuan hidup, main ke sana dulu coba-coba, ternyata pergi untuk mengakhiri hidup gitu. Banyak itu di Jukai. Nah kalian bisa Google lah nanti di sana ya. Di daerah seperti ini biasanya transportasi yang paling wajib dipunya yaitu mobil. Yang kedua motor. Tapi kalau daerah pegunungan seperti ini yang punya motor, kayaknya kalau pakai musim dingin itu berbahaya, karena banyak banget salju ya. Dan waktu di udara, waktu jam 4 pagi sampai jam 10 pagian itu
jalanannya tuh beku gitu. Jadi seperti lagi di atas es gitu ya, di atas es batu. Jadi licin gitu. Dan mobil pun biasanya waktu musim seperti itu diganti si bannya itu ya, sama ban yang anti salju gitu. Di sebelah kiri kalian ini adalah dam ya, lumayan tinggi juga ini. Yang terakhir andalannya itu adalah bis. Bis di Jepang itu masih banyak beroperasi ya di daerah seperti ini ya. Jadi banyak juga nenek-nenek dan kakek-kakek yang udah nggak bisa nyetir. Biasanya mereka mengandalkan bis. Tapi bis di Jepang itu jam operasinya pendek gitu. Nggak, kalau di daerah perkotaan mungkin agak sampai malam ya, sampai jam 10 malam masih ada. Tapi kalau di daerah pegunungan seperti ini, pedesaan seperti ini ya, biasanya jam operasionalnya itu pendek. Sekitar jam 8 itu udah jarang bis itu ya. Jadi mau nggak mau ya menyesuaikan gitu orang Jepang juga dengan jam operasional bis gitu ya, kehidupannya tuh. Jadi nggak bebas juga sih. Kalau pengen bebas ya mau nggak mau harus punya mobil atau punya motor gitu. Nah sekarang kita di dalam pegunungannya banget ya. Jadi jalanannya ya sempit dan agak bergelombang gitu ya. Karena jalan-jalanan kayak gini tuh sebetulnya tidak setiap hari banyak orang yang melalui gitu ya. Tapi sejelek-jeleknya jalanan di Jepang, bergelombangnya juga nggak parah gitu ya. Nggak bolong banget gitu, masih bolong wajar. Jadi shockbreaker juga aman ya kalau di sini tuh, nggak usah di-upgrade. Kalau shockbreaker untuk kendaraan di Jepang itu orsinilannya juga udah enak gitu. Tapi kalau yang pengen empuk lagi ya upgrade itu lebih bagus gitu. Jadi serasa duduk di sofa. Dan seperti kalian lihat ya, jalanannya seperti ini sempit. Yang di depan pakai mobil itu nggak bisa kebut-kebutan, harus pelan-pelan tuh. Dan view-nya bagus ya, ada sakura tuh. Ini sakuranya masih ada nyisa. Lumayan. Dan jalanannya lumayan enak ini buat reading. Benar-benar luar biasa hari ini. Dan di depan ini adalah bis yang banyak digunakan sama ya penduduk di sini mungkin ya. Dan tujuan saya ya ke kuil yang tadi itu namanya tuh kuil Mine Mitsuki gitu ya. Saya lupa lagi. Dan itu adalah suatu tempat, kuilnya bukan kuil biasa, jadi kuil besar dan tujuan wisata juga ya bagi orang-orang yang datang ke Saitama gitu. Jadi kita menikmati ya, nanti tempatnya seperti apa ya kita review. Yuk teman-teman, sekarang sudah sampai ya. Jadi tempatnya di sini agak macet ya. Banyak banget hari ini penuh yang datang ke sini. Dan itu daftar harga tiket ya, harga parkir, tiket parkir tuh kanjinya Tsusajo, jadi tempat parkir gitu. Nah ini harga kartisnya ya. Dan karena cuacanya bagus, jadi banyak banget ini yang datang ke kuilnya, sampai macet kayak gini nih. Ini tempat parkirnya banyak banget ya, motor keren. Kebanyakan motor gede ya. Dan ada juga nih paling idaman nih, Kawasaki H2R.
full karbon, mantap. Sini aja lah. Kita deketin sama-sama jetek nih. Dam. Ini pintu masuknya ya. Jadi seperti ini gerbangnya gitu. Ini patung dewa. Mantap. Jadi sekarang kita coba masuk. Ada tulisan-tulisan ya. Saya juga nggak bisa baca, udah lama tinggal di Jepang. Susah ini kanjinya. Di depan kalian ini merupakan gerbang lagi ya, gerbang kuilnya ya. Jadi seperti ini bangunannya, dan banyak banget orang Jepang yang mengabadikan ya, ngambil foto di sini. Dan suasananya adem banget ini. Ya namanya juga di gunung ya, sejuk banget ini. Terus lanjut kita ke tempat yang lain lagi. Let's go. Dan di depan kalian ini adalah patung. Saya tidak tahu ya patung apa ini. Yang pasti seorang manusia. Tapi nggak tahu sejarahnya seperti apa. Dan tempatnya luar biasa bagus ya, di atas batu-batu gitu ya. Dan itu adalah tempat mengenang seseorang mungkin ya. Jadi saya kurang tahu ini. Jadi intinya seperti ini ya tempatnya. Di sini ada foto atau lukisan yang diukir ya dari batu. Ini siapa ya? Pasti ada namanya. Cuman saya nggak bisa baca ini huruf kanjinya. Yang pasti ini orang yang berpengaruh bagi Jepang. Terus di sampingnya juga ada lagi orang-orang yang terkenal lagi ini ya. Ini katanya karate, organisasi karate. Di sini tempat kuil-kuilnya ya, kecil-kecil. Jadi orang Jepang pada berdoa di tempat seperti ini. Dan kepercayaannya ini adalah Shinto. Jadi saya juga kurang paham ya masalah percayaan itu. Dan pohon-pohonnya gede-gede ya, tinggi-tinggi. Ini kayaknya pohon udah ratusan tahun ini. Ini bangunan-bangunan kuilnya ya, bagus-bagus. Jadi bangunan kuil yang udah lama ini. Dan di bawahnya juga ya bangunan-bangunan. Dan orang-orang pada antri untuk sembahyang ya di atas itu. Wah, ini pohonnya gede banget. Kayaknya ini pohon ratusan tahun ini. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hari ini saya mau akhiri. Jadi seperti itu ya keadaan kuilnya yang ada di Saitama Chichibu ini. Jadi minggu-minggu depan saya akan bikin video lagi yang lebih bagus lagi. Jadi terima kasih selama ini masih subscribe dan menonton video-video saya. Salam motoran Jepang. Dadah.